Kamu sering ngerasa cemas tiba-tiba, susah fokus padahal tidur cukup, mood kamu meledak-ledak nggak jelas. Menurut Riskesdas 2021, 56% wanita konsumsi suplemen tanpa konsultasi. Bersumber dari WHO tahun 2022, 1 dari 3 orang percaya suplemen sama dengan makanan sehat. Banyak yang enggak sadar overdosis vitamin bisa merusak otak. Vitamin bisa jadi racun kalau salah dosis bahkan yang katanya alami. Faktanya, suplemen vitamin B6 paling sering diminum saat stres. Banyak influencer jual suplemen tanpa edukasi cukup. Berdasarkan data BPOM, lonjakan suplemen ilegal naik 34% dalam 2 tahun terakhir. Efeknya diam-diam menyerang mental dan sistem saraf kita. Masalahnya bukan di suplemennya, tapi cara kamu konsumsinya. Solusinya, tubuh kamu butuh dicek, bukan ditebak. Tonton video ini sampai habis, ini bisa selamatkan masa depanmu. Share ke teman yang suka beli suplemen asal-asalan. Yuk, jangan jadi korban marketing yang nggak bertanggung jawab. Overdosis vitamin B6 bisa sebabkan gangguan sistem saraf, neurologi 2021. Jika dikonsumsi lebih dari 50 mg per hari selama 4 minggu, bisa rusak saraf. EFSA 2020. Vitamin B6 tidak perlu dikonsumsi jika kebutuhan harian sudah terpenuhi dari makanan. Kasus gangguan neurologis akibat vitamin B6 meningkat sejak 2020. PubMed 2023. FDA pernah mengeluarkan peringatan bahaya suplemen vitamin B6 dengan dosis tinggi. Journal of Nutritional Biochemistry menyatakan tubuh hanya serap sedikit dari vitamin B6 oral. Efek jangka panjang bisa berupa depresi, kecemasan, dan kelelahan mental. Makin banyak bukan makin sehat, bisa jadi makin rusak diam-diam. Setiap tubuh berbeda. Dosis yang cocok buat orang lain belum tentu aman buat kamu. Efeknya tidak langsung terasa, tapi dampaknya bisa bertahun-tahun. Suplemen vitamin B6 berlebih sama dengan kerusakan otak secara perlahan. Tubuhmu butuh cinta, bukan eksperimen tanpa arah. Kalau kamu sayang otakmu, berhenti konsumsi tanpa data. Ganti kebiasaan instan dengan pola hidup yang konsisten. Ilmu itu kekuatan. Edukasi diri jauh lebih mahal nilainya. Setiap kapsul yang kamu telan punya konsekuensi. Kalau bisa dicegah, kenapa nunggu rusak? Ini bukan nakut-nakutin. Ini realita diam-diam yang mematikan. Semua ini berdasarkan studi nyata, bukan katanya, yuk ubah kebiasaan dari sekarang sebelum semuanya terlambat. Semua yang terlalu pasti berujung petaka, termasuk vitamin. Suplementasi tanpa evaluasi sama dengan jalan pintas menuju bencana. Udah banyak yang jadi korban, jangan tambah lagi daftarnya. Kamu mungkin mikir vitamin itu aman, kan? Aku juga dulu percaya itu. Sampai akhirnya tubuhku ngasih sinyal. Kita semua cuma pengen sehat, tapi kadang cara kita malah nyakitin diam-diam. 58% wanita dewasa minum vitamin A dan D tanpa panduan dosis. Riskesdas 2021. WHO 2022. Vitamin larut lemak lebih rawan menumpuk di tubuh. Vitamin A dan D bisa tersimpan di hati dan jaringan lemak selama berbulan-bulan. BPOM mencatat 1 dari 4 kasus hipervitaminosis disebabkan konsumsi berlebihan vitamin A. Studi Mayo Clinic, overdosis vitamin A bisa sebabkan mual, pusing, dan halusinasi ringan. Vitamin D dosis tinggi dapat menyebabkan kalsium darah tinggi, kebingungan mental. Data menunjukkan banyak yang konsumsi lebih dari 10.000 IU vitamin D per hari, padahal UL sama dengan 4.000 IU. EFSA 2020. Ternyata lebih banyak itu bukan berarti lebih baik. Masalahnya bukan di vitaminnya, tapi di cara kita minumnya. Solusinya,
Dosis cukup, cek darah, dan stop kalau enggak dibutuhkan. Yuk tonton sampai habis karena ini bisa lindungi tubuhmu dari kerusakan diam-diam. Share ke sahabatmu yang lagi rajin konsumsi vitamin harian. Kesehatan itu bukan soal tren, tapi soal tahu apa yang tubuhmu butuhkan. Vitamin A larut lemak tersimpan di hati. Konsumsi berlebih mengandung risiko kerusakan organ. Tanda awal, pusing, iritasi kulit, mual, dan penglihatan buram. Vitamin D dosis tinggi menyebabkan hiperkalsemia, lemas, bingung, haus berlebihan. JAMA 2018. Konsumsi lebih dari 10.000 IU vitamin D harian selama 6 bulan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Vitamin D dapat memperkuat imun, tapi hanya jika defisiensi. Jika cukup, efeknya netral. EFSA, batas aman harian vitamin A sama dengan 3.000 mikrogram untuk dewasa. Banyak suplemen melebihi ini. Kombinasi vitamin A plus D dalam dosis tinggi bisa saling memperparah efek toksiknya. Hipervitaminosis A bisa sebabkan gangguan mental ringan sampai halusinasi. Mayo Clinic 2023. Overdosis vitamin A banyak terjadi akibat suplemen ganda multivitamin plus fish oil. Vitamin A dari makanan beta karoten lebih aman dibanding bentuk retinol murni. Nutrients Journal, vitamin D tanpa defisiensi tidak meningkatkan imunitas secara signifikan. Vitamin D tinggi bisa ganggu keseimbangan magnesium, menyebabkan gangguan tidur. Efek jangka panjang bisa rusak ginjal dan jantung tanpa kita sadari. Semakin kamu konsumsi tanpa cek darah, semakin besar kemungkinan overdosis. Ingat, vitamin A dan D itu hormon, pengaruhnya besar meski dosis kecil. Banyak gejala mental breakdown ternyata dipicu dari ketidakseimbangan nutrisi ini. Vitamin itu alat bantu, bukan pelindung utama. Tubuhmu butuh vitamin, tapi juga butuh jeda. Solusi terbaik, edukasi, cek rutin, dan nggak mudah percaya promosi. Kalau kamu pernah merasa aneh setelah minum suplemen, jangan anggap sepele. Tiap tubuh beda gitu. Dosis yang aman buat orang lain belum tentu cocok buat kamu. Vitamin bukan jimat. Dia bisa jadi racun kalau kita salah perlakukan. Kamu mikir coba deh pakai suplemen otak biar makin tajam. Tapi kenapa justru jadi gelisah, susah tidur, dan pikiran lari kemana-mana? 42% milenial pernah mencoba suplemen otak tanpa resep. Jurnal Cognitive Health 2021. Nootropics dijual bebas online dengan klaim fokus instan. FDA menyatakan banyak suplemen nootropik tidak aman dan salah label. FDA Report 2019. Sebagian besar nootropics tidak punya bukti ilmiah kuat di manusia. Efek ringan, deg-degan, insomnia, dan gelisah. Efek berat, halusinasi, mood swing ekstrim, dan ketergantungan. Kamu nggak sendiri, banyak orang kena efeknya tanpa sadar. Data Harvard 2022, lebih dari 1.500 kasus reaksi psikiatris dari nootropics. Masalahnya, kita minum untuk jadi lebih baik, tapi malah rusak perlahan. Solusinya, penuhi kebutuhan otak dengan gizi, bukan doping sintetis. Scroll terus, ini bukan clickbait, ini bisa nyelamatin kamu. Tag teman kamu yang lagi tergoda beli nootropik. Yuk sadar sebelum otak kita jadi korban produk instan. Nootropics sama dengan suplemen untuk otak, tapi banyak yang belum diuji klinis. Vinposetin dilarang untuk wanita hamil karena risiko janin. FDA 2019. Studi di Neuropsychopharmacology, efek nootropik sangat tergantung dosis dan individu. Beberapa nootropik berasal dari bahan stimulan, mirip amfetamin. Konsumsi berlebih bisa picu anxiety, insomnia, bahkan delusi. Banyak laporan efek samping tidak tercantum di kemasan.
FDA menyita lebih dari 60 produk nootropik ilegal dalam 3 tahun terakhir. PubMed 2021, efek jangka panjang nootropik belum diketahui secara pasti. Brain Research Journal, nootropics bisa ganggu keseimbangan kimia otak. Kita mengira lebih produktif, padahal malah kehilangan kendali mental. Banyak pengguna melaporkan kehilangan empati dan kontrol emosi. Beberapa bahan nootropik meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, efek rebound. Setelah berhenti, tubuh jadi makin drop. Kita nggak butuh pil pintar, kita butuh pola tidur dan makan yang sehat. Setiap otak butuh istirahat, bukan stimulasi berlebihan. Ilmu bilang suplemen tanpa defisiensi tidak ada manfaat signifikan. Nootropics adalah solusi mie cepat, tapi otak kamu butuh solusi jangka panjang. Kalau fokus jadi gelisah itu bukan peningkatan, itu tanda bahaya. Kita bisa kuat tanpa doping, kita bisa cerdas tanpa shortcut, mulai dari tidur cukup, olahraga rutin, dan asupan omega 3 alami. Tubuh kamu bukan percobaan. Jangan biarkan otak jadi korban. Kamu pengen kurus, bertenaga, dan sehat dalam waktu cepat. Wajar kok, semua orang pengen instan, tapi instan nggak selalu aman. Kadang produk alami justru menyimpan bahaya tersembunyi. 47% wanita muda pernah konsumsi suplemen pelangsing tanpa konsultasi. Komnas Perempuan 2022, produk herbal stimulan banyak dijual bebas tanpa uji BPOM. Zinc sering dianggap aman, padahal overdosisnya bisa picu mual dan kelelahan mental. Banyak yang minum 3-4 suplemen sekaligus tanpa tahu efek tumpang tindihnya. Badan POM menemukan 38% sampel suplemen pelangsing mengandung stimulan tersembunyi. Fakta, istilah alami tidak berarti aman untuk semua orang. WHO memperingatkan penggunaan herbal dengan klaim kurus cepat tanpa studi klinis. Kamu nggak sendiri, ribuan orang alami efek samping tapi tidak dilaporkan. Masalahnya bukan cuma di kandungan, tapi juga di kombinasi tanpa kontrol. Solusi stop tumpuk-tumpuk suplemen. Fokus ke kebutuhan tubuhmu yang nyata. Kalau kamu pernah merasa aneh setelah minum suplemen, ini bukan kebetulan. Ajak temanmu yang suka beli suplemen tren buat nonton ini. Biar kita makin cerdas sebelum makin rusak. Zinc lebih dari 40 mg per hari bisa menurunkan kadar tembaga, picu anemia, dan gangguan saraf. NIH 2021. Herbal stimulan seperti sinefrin dan ephedra dapat meningkatkan detak jantung secara berbahaya. FDA melarang ephedra karena memicu stroke dan serangan jantung. Produk pelangsing sering mengandung laksatif tersembunyi, dehidrasi, dan gangguan elektrolit. Zinc berlebih, efek samping, kehilangan nafsu makan, lesu, pusing. PubChem 2020, Jurnal Nutrients, herbal stimulan tanpa kontrol dosis, ya risiko tinggi tekanan darah tinggi. Campuran suplemen herbal bisa interaksi dengan obat dan picu efek tak terduga. EFSA menyatakan beberapa suplemen diet tidak bisa dikategorikan aman untuk konsumsi jangka panjang. Laporan WHO, 1 dari 5 suplemen herbal online palsu atau tidak terdaftar. Banyak pengguna mengalami kecemasan dan insomnia setelah konsumsi suplemen pelangsing. Produk stimulan menekan nafsu makan, tapi bikin tubuh stres secara biologis. Kalau kamu minum suplemen dan jantungmu sering berdebar, itu alarm dari tubuhmu. Banyak iklan bilang tanpa efek samping, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Gizi seimbang lebih efektif daripada suplemen instan. Kalau kamu udah coba semua suplemen dan tetap capek, mungkin itu sinyal dari dalam. Hati dan ginjal kita kerja keras memproses racun dari suplemen yang tidak dibutuhkan. Tubuh kita bukan tong sampah promosi. Studi JAMA 2023.
24% efek samping suplemen tidak terdeteksi hingga setelah pemasaran. Kamu punya hak untuk tahu dan memilih dengan sadar. Suplemen tidak akan bekerja kalau kamu tidak jaga pola makan dan tidur. Tubuhmu cukup, asalkan kamu berhenti menyiksanya dengan produk yang nggak perlu. Mending makan real food daripada real suplemen yang belum tentu kamu butuh. Kalau kamu sayang diri sendiri, sekarang saatnya berhenti coba-coba sembarangan cek darah sebelum minum suplemen apapun. Konsultasikan dengan ahli gizi, bukan hanya ikut tren. Tubuh kamu bukan tempat eksperimen. Makan makanan utuh lebih baik dari suplemen pabrik. Kenali sinyal tubuhmu, lelah, mudah marah, lesu, khas, mungkin butuh bantuan. Nutrisi bukan soal banyak, tapi soal cukup dan tepat. Jurnal Nutrients 2022. Suplemen efektif hanya jika ada defisiensi. EFSA, dosis vitamin B6 aman adalah maksimum 25 mg per hari. Jangan minum 3 jenis suplemen sekaligus tanpa alasan medis. Stop konsumsi kalau muncul efek samping, mual, pusing, kesemutan. Tubuh kita pintar ya, kita cuma perlu dengerin dengan sadar. Terlalu banyak vitamin, stayung bisa jadi racun. Mencegah lebih murah daripada mengobati. Investasi terbaik, nutrisi plus kesadaran. Jangan tunggu alarm tubuh berbunyi keras. Keseimbangan jauh lebih penting daripada jumlah. Hidup sehat, disiplin, bukan impulsif beli suplemen. Subscribe akun ini biar nggak ketinggalan edukasi penting lainnya. Kesehatan mental dimulai dari usus dan otak yang sehat. Kamu berhak ngerti apa yang kamu konsumsi. Kalau kamu udah nonton sampai sini, kamu hebat. Kamu udah satu langkah lebih sadar daripada kebanyakan orang. Yuk bantu temanmu juga jadi tahu. Share video ini sekarang, kamu nggak akan nyesel. Follow akun ini untuk edukasi lain soal gizi dan kesehatan mental. Pilih suplemen bukan karena murah, tapi karena cocok dan aman. Sadar adalah langkah pertama menuju sembuh. Jangan cuma sehat fisik, tapi juga mental dan pikiran. Kamu nggak sendirian, kita belajar bareng di sini. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.